Kalau Lazuardi itu adalah orang yang memberikan segalanya apabila hal tersebut mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun makhluk di sekitarnya. Aku tuh sebenarnya orangnya santai, tapi kalau misalkan aku mau ngerjain sesuatu, aku sebenarnya jadi orang yang lebih detail akan hal itu. Terus aku senang baca buku, juga senang sharing-sharing sama teman-teman. Selain itu, aku kalau misalkan lagi jenuh akan satu hal, aku pasti dengerin lagu biar motivasi diri sendiri. Aku itu orangnya mageran, susah mulai sesuatu yang baru. Tapi kalau misalnya udah dikasih suatu kepercayaan, aku bakal kasih yang terbaik buat memenuhi kepercayaan tersebut. Teguh pendirian. Kayak yang tadi aku bilang, aku kalau misalkan ngerjain sesuatu tuh pengennya detail. Sebenarnya itu kalau misalkan dalam jangka waktu yang panjang, itu tuh bagus karena bisa lebih detail, bisa lebih mencakup berbagai poin. Cuman kalau misalkan buat kayak tugas-tugas yang DL cepat, kalau misalkan aku terlalu detail malah kelewat dari deadline. Itu yang jadi kekurangan, jadi kelebihan tapi kekurangan. Jadi aku ini orangnya teliti, tapi karena aku tuh teliti, jadi seringkali malah jadi overthinking terhadap hal-hal yang aku pengen bagus gitu, aku pengen perfect, malah jadi overthinking. Jadi sebenarnya itu kan kelebihan, tapi menjadi sebuah kekurangan. Sebenarnya lebih ke ketenangan yang lebih dalam diri. Menurut aku keduanya punya hal itu, keduanya punya sifat itu, dan tentunya itu menjadi hal yang aku pengen dalam diri aku. Karena itu menunjang kegiatan-kegiatan aku ke depannya. Kalau dari Raul, itu aku suka tegasnya dia. Tegasnya Raul tuh bisa bikin orang segan. Jadi orang-orang tuh tahu gimana wibawa dia dengan ciri khas tegasnya dia. Kalau misalkan dari Aldrin, aku tuh suka gimana cara dia berbicara dengan memikirkan panjang, dengan kritis apa yang mau dia bicarain. Jadi orang-orang kalau misalkan dengar dia bicara, termasuk aku, kalau dengar dia bicara tuh kayak ngerasa wow, apa yang diomongin tuh meyakinkan banget. Sifat cakatos lain yang aku pengen punya itu ambisius, dan itu tuh ada di dua-duanya, di Raul sama Nasya. Jadi emang kelihatan mereka tuh orangnya kompetitif kan. Sedangkan aku tuh cenderung lebih santai sama pasif. Jadi mungkin aku pengen sedikit ambisiusnya mereka. Yang akan saya lakukan tentunya pertama-tama banget memberikan selamat kepada ketua OSIS terpilih OSIS 70 SMA Negeri 3 Bandung. Kalau aku nggak kepilih jadi ketua OSIS, tentunya aku bakal ngejalanin apa yang bakal jadi tanggung jawab aku nanti ke depannya. Walaupun misalkan aku jadi anggota aja, aku bakal tetap ngejalanin apa yang dikasih ke aku, tanggung jawab apa yang dikasih ke aku dengan penuh komitmen. Karena mau bagaimanapun tujuan awal aku masuk OSIS tuh buat warga 3. Jadi kalau misalkan aku mengundurkan diri hanya karena aku nggak jadi ketua OSIS, menurut aku itu nggak profesional dan tidak mencakup apa yang jadi tujuan aku di awal. Kalau aku nggak kepilih jadi ketua OSIS sih, ya aku bakal terima apapun yang dikasih sama orang yang terpilih jadi ketua OSIS. Mau aku ditaruh di sekbid berapapun atau jadi jabatan apapun, aku bakal jalanin OSIS kayak biasanya. Tentunya warga 3 bisa menyaksikan realisasi dari visi misi dan juga program kerja unggulan yang telah saya rancang dan telah saya rencanakan sejak pemilihan ini dimulai. Yang bakal warga 3 dapat tuh tentunya komitmen aku akan tanggung jawab yang aku emban. Dan juga kan sebelumnya aku udah menjadikan visi dan misi juga program kerja. Tentunya aku bakal ngusahain sebisa aku agar program kerja tersebut tercapai, agar visi misi itu tercapai. Aku bakal jalanin tanggung jawabnya itu sesuai sama visi misi yang udah aku punya. Jadi warga 3 tuh akan dapat semua yang aku punya untuk menjalankan tujuan tersebut, visi misi aku punya. Sibuk di ekskul, saya
ada dua ekskul. Yang pertama itu ekskul band 3 dan yang kedua itu ekskul UBAS atau unit bola basket 3. Nah, selain di ekstrakurikuler, saya juga punya kesibukan di bimbingan belajar. Saya juga ikut bimbingan belajar dan ya mungkin itu sih kesibukan aku di luar sekolah. Kalau kesibukan aku di luar OSIS sebenarnya kayak warga 3 pada umumnya, kayak les juga ekskul. Kalau les tuh emang aku biasanya dijadwalinnya sore, yang benar-benar sore. Juga kalau ekskul tuh aku ikut SPED, jadi emang itu beberapa kesibukan aku. Nah, selain itu aku juga ikut forum komunikasi siswa. Itu sebenarnya lagi mau menyiapkan buat SLD. Saat ini kesibukan selain OSIS itu cuma belajar ya di sekolah, karena di SMA 3 kan tugasnya gila-gila. Jadi kesibukan saat ini sih udah cukup belajar di sekolah sama bimbel mungkin. Kita bisa kilas balik dikit ya dari setelah lulus LKO, saya telah memberikan banyak sekali kontribusi, terutama di program kerja yang saya lakukan, mulai dari Dewa Athena, Doa Bersama, lalu di PLIS juga. Lalu setelah itu yang paling baru saya lakukan adalah saya sebagai komandan lapangan di acara The Next Leader. Kinerja aku di berbagai program kerja. Salah satu contohnya itu di Terjang Merdeka yang 17-an, itu aku jadi wakil koordinator dari logistik. Dan juga pas waktu di TNL kemarin aku jadi wakil koordinator buat divisi penilai. Selain itu buat di acara PLIS aku jadi divisi acara, dan pastinya aku merahin semua kontribusi aku kayak waktu kerja aku, dan juga tenaga aku akan segala hal yang bersangkutan dengan program kerja OSIS. Tentunya program kerja OSIS ini dari GBHK yang diberikan oleh PK, yang dimana GBHK itu dari aspirasi warga 3 sendiri. Kalau bukti konkret sih, aku udah jadi OSIS semenjak kelas 10 dari mulai awal LKO, dan aku ngejalanin tugas-tugas dari mulai LKO sampai jadi magang, jadi semi magang. Kalau misalnya ada program kerja pun aku ikutan, kecuali mungkin waktu Dewat ya. Aku ikut dari mulai Facebook Gepatri 2022 jadi divisi Manmaker. Aku ikut di acara TML jadi divisi acara wakor. Terus ya aku ikut di acara-acara OSIS yang lain jadi panitia, dan aku jalanin tanggung jawabnya. Sebenarnya termasuk orang yang panikan, karena tadi juga udah dijelasin bahwa aku sebenarnya pengen banget punya kenangan yang lebih. Tapi cara aku untuk menyelesaikan masalah tersebut, kalau misalnya dalam sebuah acara misalnya, kalau misalnya timbul sebuah masalah, aku bakal tenangin diri aku dulu untuk mencerna keadaan yang ada. Lalu setelah itu kalau misalnya aku sendiri nggak bisa buat mikir jalan keluarnya, aku bakal tentunya minta pandangan orang lain, minta pendapat orang lain, lalu aku olah kembali sampai aku dapat jalan keluar yang lebih. Kalau aku sendiri sebenarnya bukan orang yang panikan, tapi kalau di beberapa kondisi yang dimana orang-orang benar-benar nge-push aku, kayak bukan satu orang aja, itu mungkin aku mulai panik. Dan gimana sih cara aku mengatasi masalah? Tentunya aku harus kenal dulu, harus sadar dulu apa sih akar dari masalah itu, apa yang jadi penyebabnya. Dan kalau misalkan penyebab dari masalah tersebut ada di aku, tentunya aku harus mengevaluasi diri. Tapi kalau misalkan masalahnya ada di hal lain atau di orang lain, tentunya aku harus mengkomunikasikan masalah tersebut ke hal-hal yang bersangkutan atau orang-orang yang bersangkutan. Aku nggak termasuk orang yang panikan sih, soalnya dari dulu kalau misalnya ada masalah aku udah jadi sama orang tua untuk tenang dulu, terus pikirin dulu ini tuh masalahnya apa, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan saat ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut aku SMA Negeri 3 Bandung itu udah bagus banget, udah keren banget. Tapi ada kurang di bagian integrasi antara OSIS
dan juga ekstrakurikuler. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena yang aku lihat di SMA Negeri Bandung saat ini tuh OSIS yang menaungi, seksi OSIS yang menaungi ekstrakurikuler itu sebenarnya kurang terlihat realisasinya. Itu juga yang menjadi latar belakang dalam pembuatan visi misi aku dan dalam pembuatan program kerja unggulan aku. Makanya di program kerja unggulan aku itu mengedepankan kolaborasi antara OSIS dan juga ekstrakurikuler. Pandangan aku ke SMA 3 Bandung yang sekarang, siswa-siswinya tuh banyak banget yang aktif dan ambisius. Tapi kadang karena terlalu ambisius, karena mereka sering les yang hampir tiap hari les, jadinya kadang pas waktu di jam mapel banyak yang kecapean atau ketiduran. Dan juga mungkin karena masa transisi, banyak siswa-siswi yang tidak atau belum menerapkan nilai 7S dan KKS, atau bisa dibilang nilai 7S dan KKS itu mulai luntur. Dan apa sih yang masih bisa dikembangkan dari siswa-siswinya? Kalau menurut aku, potensi dan sifat kerjasama mereka. Karena kalau aku lihat sebenarnya warga 3 tuh kerjasamanya bagus banget. Apalagi kalau misalkan mereka punya tujuan yang sama. Bahkan kalau dari pengalaman aku sendiri di OSIS selama magang OSIS tuh, rekan-rekan aku tuh ambisius banget buat ngerjain berbagai tugas. Kalau pandangan aku buat SMA Negeri 3 saat ini sih, jadi SMA Negeri 3 itu ada di masa transisi dari online menuju offline, di mana siswa-siswinya itu emang pasti kerasa sama kita semua, sama saya juga masih berat lah untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan yang baru ini, dari mulai tugas, jam pelajaran, ada ekskul, ada kegiatan lain yang mulai padat. Mungkin kalau misalnya untuk yang bisa dikembangkan tuh adalah prestasi SMA 3 ke dunia luar ya, karena sekarang kan emang kita baru mulai lagi. Dan kalau misalnya secara resmi dari sekolah belum ada tuh kayak kita ada prestasi keluar, mungkin ada beberapa lah, tapi hal itu tuh masih bisa dikembangkan lagi. Aku bisa ganti muka dengan cepat, dari bahagia jadi ketus sedih. Mau contohin nggak? Contohin. Oke. Sebenarnya kalau kita awalnya mood aku bisa berubah dari yang awalnya muncak banget sampai langsung turun gitu di muka aku, bisa kayak gitu. Buat hidden skill aku tuh sebenarnya ada 2. Yang pertama tuh aku sebenarnya selalu bisa ngebales omongan orang. Aku punya bahan apapun untuk ngebales omongan orang tersebut. Tapi kalau misalkan pembicaraannya yang kurang relevan, ya aku tahan biar nggak memancing konflik yang nggak perlu. Terus yang kedua, aku bisa main Hero Kadita sampai top Indonesia. Untuk hidden skill sih mungkin aku jago main Mobile Legends, aku pede jago main Mobile Legends. Terus apa ya, kalau untuk yang berhubungan dengan hal seperti organisasi sih, mungkin aku bisa menjalankan suatu tugas walaupun si tugasnya tuh mendadak gitu. Jadi dengan waktu yang mepet tuh aku bisa menjalankan tugas tersebut. Belajar atau kelas? Kelas. Belajar. Kelas. Hitungan atau hafalan? Hitungan. Hitungan. Hafalan. Prestasi atau jabatan? Prestasi. 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 Operasi atau kantin? Koperasi. Kantin. Koperasi. Mie goreng atau mie kuah? Mie goreng. Mie goreng. Mie kuah. Guru favorit? Paisan. Bunyi Mas. Pak Sucipto. Sebutkan 3 kata sifat yang mendeskripsikan diri kamu. Totalitas, berdedikasi, transparan. Yang pertama itu ada ENTP, itu tipe kepribadian aku. Yang kedua ramah, aku bisa ramah di kondisi tertentu. Dan yang ketiga itu tegas, aku bisa tegas di kondisi tertentu juga. Introvert. Mageran. Adaptif.